Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, insyaallah kita akan bahas sedikit ya pelajaran yang dulu juga sudah kita pelajari ya. Untuk menuntaskan kan waktu dulu tentang penafsiran dengan sunnah an-nabawiyah itu mungkin belum dibahas secara mendetail begitu. Ya, belum tamat baca apa? Kita baca kitabnya. Ya. Di sini dijelaskan ya, kita langsung baca qala mu'allifu rahimahullah fa nabihi bi ulumihi fid dharaini amin. Ya. Wa min yang mbak ya, yang mbak dulu. Kita akan bahas ini. Saya tanda dulu. Oke. Ya. Yang ini yang mbaknya yaitu pembagian yang kedua. Yang awal kita sudah membahas tentang penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Sekarang yang akan kita bahas adalah penafsiran Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Ya. Di sini dijelaskan ya wa misalu ma jaa fi sunnatil mutahharati tafsiran wa syarhan lil Qur'ani annahu sallallahu alaihi wasallam fassara az-zulma bisyirki bi qoulihi subhanahu. Ya, di sini wa misalu dan misal ma jaa fil sunnah ya, yang datang atau yang ada di sunnah dalam di sunnah ya, yaitu dari hadis ya, sunnah hadis al-mutahharah yang suci tafsiron ya, sebagai penafsiran ya, sebagai penafsiran wasyarhan dan juga syarah ya, pensyarah penjelasan lil Qur'ani annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara az-zulma ya, fassara az-zulma bisyirki, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan az-zulma ya bisyirki ya, zalim itu dengan kesyirikan, berbuat jahat itu dengan kesyirikan. Mana fi qaulihi subhanahu, pada ucapannya firman Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jadi dalam ayat ini artinya bahwasanya orang-orang yang beriman adalah bagaimana? Walam yalbasu, mereka itu tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka bizulmin dengan kezoliman. Maka itulah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Maka para sahabat ini pada protes, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baginda Rasul, mana di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim, tidak pernah berbuat dosa? Gak mungkin gitu. Kita manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zolim. Lalu baginda Nabi SAW menjelaskan, zolim di sini bukanlah kezoliman, kejahatan biasa, tapi di sini adalah apa? Kesyirikan. Ya. Wa ayyada tafsirahu haza biqaulihi ta'ala, maka baginda Nabi SAW menguatkan penafsiran ini dengan apa? Ayat yang lain ya, inna syirka la zulmun
azim, bahwa kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat besar. Makanya nanti ada hadisnya panjang, cuma di sini tidak disebutkan begitu ya. Ini juga soal yang kemarin ya, ada masuk soal, tapi nggak apa-apa, biar nyambung ya. Ya, semoga hari ini bisa selesai pembahasan tentang hadis. Ya, oh ini ada yang mau masuk. Agam, agnia, gurfa, ya, agnia gurfa. Ya, novel juga keluar lagi tadi novel. Ya, 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 silakan yang baru masuk ya. Tadi nggak kelihatan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah penafsiran baginda Nabi SAW, ya, seperti tanda dulu. Ya, wa fassara al-hisaba yasira bil ard. Ya. Maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan ya hisab yasira ya dihisab dengan cara yang mudah dengan art itu adalah penyerahan ya penyerahan amal-amal kepada orang yang mukmin dan mengingatnya ya ai ardul amal ya ai ardul a'mala alal mu'mini wa tazkirihi biha ya yaitu penyerahan amal-amal kepada orang mukmin dan mengingatnya. Wazalika hina qala ya yaitu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berkata manukisal hisab uzziba ya manukisal hisab uzziba barang siapa yang apa namanya perhitungan hisabnya panjang begitu ya maka itu sama dengan termasuk uzziba termasuk apa namanya siksaan azab begitu ya. Maka dari itu ya di sini dikatakan ya manuk kisal hizab uzziba faqalat sayyidatu Aisyah maka berkata Sayyidah Aisyah ya Rasulullah wahai baginda Nabi katanya ya wahai Rasulullah awalaisa qad qala Allah taala bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya maka ya beliau menafsirkan bahwasanya ya al-ard itu ditampakkan ya ditampakkan amal-amal itu adalah penafsiran dari hisabai yasiro ya jadi ditampakkan amal-amal kebaikannya ya selanjutnya yang lain adalah ya halaman selanjutnya ya adalah tafsir tentang sholatul wusta ini juga sama ya di dalam apa namanya soal kemarin ya as-sholatul wusta wa katafsirihi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala hafizu ala salawati wa sholatil wusta jagalah oleh kalian apa ala salawati atas salat-salat ya wa sholatil wusta dan sholatil wusta apa sholatil wusta itu apa salat pertengahan itu nah nanti ada dalam hadis oleh baginda Nabi SAW dijelaskan bi annaha ya sholatul asri bahwa itu adalah salat asar. Juga contoh yang lain, wa tafsirul maghdubi alaihim waladhdallin ya. Yang selanjutnya ya. Nah, tafsir al-maghdubi alaihim ya. Di sini dikatakan wadhdallin fi suratil Fatihah bil yahud ya. Ad-dhalin yang sesat itu pada surat Al-Fatihah maksudnya adalah orang Yahudi ya. Sedangkan tadi yang sesat ya, al-maghdub itu orang Yahudi, maaf ya. Al-maghdub itu orang Yahudi, sedangkan
ya, ad-dhalin ini adalah orang Nasrani, ya. Yang diburkai itu orang Yahudi, yang sesat itu orang Nasrani. Lalu yang lain lagi, ya. Contoh yang lain lagi adalah wa min amsilati aidon ala tafsirin nabi di ayatil karimah, ya. Tafsiruhu ziyadah. Nah, penafsiran ini nih, ya. Ada ayat ini. Ya. Nah, di sini. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, bagi orang-orang berbuat kebaikan, ya, ada husna, ada kebajikan lagi, ada balasan lagi, ada pahala, ada surga, tapi waziyadatun, tapi ada tambahan. Nah, waziyadatun. Nah, ziyadahnya apa? Nah, makanya di sini dikatakan, ya, fasaro, maka ulir fasaroha bi annaha an-nazru, bahwasanya itu adalah melihat. Melihat apa? Ila wajhillahil karim, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dikatakan salah satu kenikmatan yang luar biasa, ya, yang amat sangat dahsyat begitu adalah ketika kenikmatan orang beriman di surga nanti melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu, ya, pertanyaan aziyadah adalah, ya, kuah dan juga penafsiran kuah, ya, bukan kuah-kuah sayur, ya. Kuah di sini adalah al-quwah, itu bahasa Arabnya adalah apa? Kekuatan. Ya. Ya. Di sini al-quwah itu adalah biromyi, ya. Jadi ulama menafsirkan al-quwah ini adalah biromyi. Kekuatan itu adalah biromyi, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah penafsirannya. Ya. Dalam surat fiqaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah, ya, oleh kalian mastata'tum, ya, semampu kalian, min quwwah, dari kekuatan. Di sini kekuatan maksudnya apa? Biromhi, dengan memanah. Mungkin kalau sekarang itu memang betul, ya, bahwa negara yang kuat, negara yang hebat itu yang memiliki senjata yang ditembakkan untuk jarak jauh. Bisa itu rudal mungkin sekarang, ya, atau sekarang perang kemarin itu ada yang dibantu oleh Turki, itu negara apa lupa lagi, dengan drone gitu, ya. Jadi semakin bisa apa namanya lewat jarak jauh, maka itulah disebut al-quwah, itu adalah kalau zaman dulu berupa panah, atau zaman sekarang berupa senjata jarak jauh. Ya, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sungguh, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ketahuilah wahai para sahabat-sahabatku, ya, atau para kaum muslimin, ala sesungguhnya, innal quwwata, bahwa sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu, adalah senjata jarak jauh begitu, ya, atau di sini zaman dulu adalah apa? Panah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Supaya dua kali diulang-ulang. Ketahuilah kekuatan itu adalah dengan memiliki senjata panah atau senjata jarak jauh. Ya. Lalu apalagi contoh tafsir yang lain? Tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Ya. Di sini waqat tafsir qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Ya. Pada hari itu akan menceritakan bumi itu tentang kabarnya. Nah, ini kabarnya maksudnya apa? Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Menyebutkan begitu, ya. Atadrun nama akhbaruha, ya. Apakah kalian tahu apa sih kabar ini, maksudnya kabar apa? Gitu.
qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini ya, para sahabat itu mereka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan gitu ya, maksudnya memang untuk mengajarkan, tapi beliau bertanya dulu. Ya, jadi metode mengajarkannya bertanya dulu. Oh, Allah dan Rasulnya lebih paham. Qala, bahwa lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antashhada ala kulli abdin au ammatin bima amila ala zuhriha. Bahwasanya nanti akan melihat, akan menyaksikan setiap hamba, ya, baik itu laki ataupun perempuan, bima amila ala zuhriha, terhadap apa yang dia sudah lakukan, dia sudah kerjakan, ala zuhriha, di punggungnya. Masya Allah ya, seperti apa walau alam ya, kita nggak bisa membayangkan. Jadi semua amal-amal kita nanti bisa kita apa namanya, lihat ada di punggung kita ya. Takulu amal tu yaum kaza wa kaza. Aku melakukan ini dan ini. Pada hari itu aku melakukan ini dan ini. Pada hari itu aku melakukan ini dan ini. Ya. Nah, wa amsalu hazihi tafasir kasirun. Nah, jadi penafsiran dengan as-sunnah ini dikatakan oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab ini, ya, penafsiran seperti ini banyak. Maka dari itu ulama menyusun, begitu ya, menyusunnya. Salah satunya di sini faqad jama'a, ya, telah mengumpulkan, ya, di sini salah satu imam yang luar biasa, ya, imam yang istilahnya menjadi panutan umat, ya, bermadzhab Syafi'i, Imam As-Suyuti. Beliau adalah imam yang menuliskan ratusan kitab, di mana satu judul kitab saja bisa puluhan jilid, begitu ya, luar biasa. Beliau menguasai berbagai macam ilmu, baik itu dari hadis, ulumul hadisnya, Al-Qur'an, ya, tafsir, ya, bahasa, fikih, ya, jadi luar biasa karya. Nah, di dalam hal ini Imam As-Suyuti menuliskan, ya, fi kitabihi, dalam kitabnya yang dinamakan Al-Itqanu fi Ulumil Qur'an, ya. Nah, kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an ini adalah salah satu kitab yang digunakan, ya, di universitas-universitas sebagai standar, ya. Kalau kalian misalnya nanti mau mempelajari ilmu tafsir atau ulumul Quran, ya. Nah, ini kitab standarnya, kitab istilahnya kitab topnya lah, begitu ya. Nah, jadi tahapannya itu nih kayak yang pelajari ini mungkin taraf SD-nya lah ya, taraf SD-nya. Nanti taraf SMP-nya apa? SMP SMA-nya ada namanya kitab yang lain yang lebih tebal ya. Misal kitab yang kalian apa? Bukan kalian, kakak kelas kalian kelas 12 sudah ada kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Nah, itu tingkatnya udah agak lebih tinggi lagi, pembahasannya lebih banyak lagi ya. Nah, seperti itu. Ya. Fi kitabihi al-itqan fi ulumil Quran ya. Taifatun kabiratun minat tafasirin nabawiyah ya. Nanti di situ dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran tentang sekelompok ya ulama yang sangat banyak ya, yang mereka itu menggunakan tafsir An-Nabawiyah. Fal yuraji ilaihi, maka hendaknya kita membaca kitab itu ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Ya, kita baca ini teks ini ya. Wa kullu hazaini qismaini, maka kedua jenis penafsiran ya, tafsirul Qur'ani bil Qur'an ya, penafsiran Al-Qur'an dengan Qur'an, wa tafsirul Qur'ani bis sunnah, dan penafsiran Al-Qur'an dengan as-sunnah, la syakka bi annahu a'la anwa'it tafsir. Maka ini adalah bentuk penafsiran yang paling agung, paling tinggi. Jadi jangan kita menafsirkan dengan akal kita ya, semena-mena langsung begitu ya. Tapi lihat dulu dari Al-Qur'an ada tidak, dari As-Sunnah ada tidak. Jadi mau tidak mau kita harus baca ulama, ikut ulama begitu ya. Maka ini adalah annahu a'la anwa'it tafsir ya. Wala syaka ya, maka tidak diragukan lagi, la syaka fi qabulihi ya, fi qabulihi, dalam diterimanya dengan metode tadi ya, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dengan As-Sunnah begitu ya. Amal awal fali annallaha ta'ala a'lamu bi muradi nafsi. Mengapa kita menggunakan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Di sini dikatakan amal awal ya, tafsir Quran Al-Qur'an. Kenapa? Fali annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang a'lamu, yang lebih tahu ya, bi muradi nafsihi, tentang dirinya.
Makanya untuk menafsirkannya ya bagaimana ya? Allah lah yang lebih bisa menafsirkan Al-Qur'an. Makanya penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Min ghairihi daripada selainnya. Iya, tentu saja. Allah yang mengfirmankan, maka Allah pula yang bisa atau lebih bisa menafsirkan begitu. Wa amma sani, maka adapun yang kedua yaitu tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah, tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Kenapa lebih utama? Fali anna rasula, ya. Saya kasih ini sampai mana? Ya. Fali anna rasula, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana muhimmatahul Qur'an, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan, ya, tentang bagaimana eh, pentingnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai penjelas Al-Quran, ya, sebagai penjelas Al-Quran, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas Al-Quran. Wazakar annaha muhimmah atau dihiwal bayan, ya. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti beliaulah yang akan, ya, menjelaskan, ya, menerangkan gitu, ya. Taudih itu menjelaskan dan menerangkan. Ya, makanya di ayatnya dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya. Ya. Wa anzalna, dan kami turunkan, ya, ilaika kepadamu, ya, azikro. Apa itu azikro di situ? Peringatan, yaitu Al-Qur'an, ya. Supaya ditubayyina, kau menerangkan, linnasi, untuk manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, ya. Ya, jelas. Kalau ada pertanyaan bisa langsung, ya, dituliskan atau bisa langsung ngomong juga nggak apa-apa. Ya, sini jelasin, ya. Bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan daripada apa yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min syarhin au bayanin, dari itu penjelasan, ya, au bayanin, atau syarah itu pensyarahan, ya, penjelasan sama, ya, syarah, syarhin, au bayanin. Biasanya kalau dalam bahasa Arab au atau wa itu artinya itu juga, ya, sama. Bisanadin sahihin, ya, yang datang dengan sanad yang sahih, sabitin, yang kuat begitu. Fa innahu mimma la syakka bi annahu hakun yajibu i'timaduhu, ya, adalah hal yang apa? La syakka, tidak diragukan lagi, ya, tidak diragukan lagi. Bi annahu, bahwasanya apa yang datang dari baginda Nabi SAW, kalau itu berupa hadis yang sahih, bahwa itu adalah benar, maka yajibu i'timaduhu, maka wajib untuk menjadikan hal itu sebagai pegangan, sebagai rujukan, ya. Nah, selanjutnya, ya, yang ketiga, ya, yang dianggap penafsiran bil maksur adalah penafsiran dengan siapa? Dengan sahabat. Tafsirus sahabah, penafsiran dengan sahabat. Ya, di sini dijelaskan, ya, Ustaz Ustaz baca per baris, ya, seperti tanda. Kayak ada yang terlewat, ya, jika ikut dari awal. Ya, wabakia, sekarang bakia kismus salis. Maka tinggal sekarang adalah kismu asalis. Ini halaman selanjutnya, ya, halaman 70. Yaitu pembagian yang ketiga, min aksami tafsiril maksur, dari pembagian tafsir al-maksur. Ala wahwa, yaitu tafsirus sahabat, yaitu penafsiran oleh sahabat. Fa innahu aidon, maka penafsiran ini juga min tafsiril mu'tamadil makbul, merupakan penafsiran yang muktamad, yang dianggap, yang dipegang, yang dijadikan rujukan, al makbul, yang diterima, ya. Kenapa? Nah, ini penyebabnya, ya.
Di anna sahabata ridwanullahi alaihim qad ijtama'ur bil rasuli ya sallallahu alaihi wasallam. Di anna dikarenakan sesungguhnya siapa para sahabat ridwanullahi alaihim semoga Allah ridho kepada mereka qad sungguh ijtama'u telah bergabung, telah berkumpul ya, telah bersatu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Iya, para sahabat itu kan definisinya adalah yang pernah bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Ya, itulah syarat sahabat ya, definisi sahabat. Jadi harus bertemu dengan Rasul dulu, melihat Rasul, bergaul dengan Rasul ya. Nah, maka tentu saja orang yang ketemu itu pasti orang yang lebih tahu dengan orang. Ya, ya. Di sini dikatakan wa nahalu min ma'ihi as-safi. Mereka telah mengambil min ma'ihi dari sumbernya as-safi yang murni, yang asli. Ya. Ini ada istilah ma'us safi. Ma'us safi itu air putih, air apa? Bukan susu ya, air putih itu yang kita minum itu yang bening gitu ya. Jadi safi itu tanpa ada campuran. Ya. Langsung ke baginda Nabi SAW. Lalu apalagi alasan syahidu al-wahya wa tanzila. Mereka itu menyaksikan wahyu wa tanzila dan menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Wa arafu asbaban nuzul dan mereka itu para sahabat maka mengetahui asbabun nuzul, asbaban nuzul. Iya, sebab turunnya ayatnya apa? Ketika apa turun ayatnya? Peristiwa apa? Atau misalnya kalaupun ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Ya, gitu ya. Jadi tahu. Ya, ini waktunya 10 menit lagi ya. Nanti insya Allah setelah ini selesai nanti jam 10 masuk lagi ya pelajaran ilmu faraid sebagaimana ada di jadwal ya. Nanti istirahat dulu ya. Kalau Ustadz udah bagikan apa namanya linknya silahkan nanti masuk lagi ya. Nanti ini nunggu sambil habis saja waktunya ya. Ya. Ya, walahum min sofa'i nufusihim. Ya, Ustaz, ini adain lagi yang akan dibaca. Ya, walahum dan para sahabat itu memiliki min sofa'i nufusihim, memiliki kebeningan, kesucian hati mereka, jiwa mereka. Wasalamati fitratihim dan keselamatan ya, kesucian juga sama ya. Fitratihim dari fitrah mereka. Ya, wa ulwu manzilatihim dan tingginya kedudukan mereka ya bil fasahati wal bayan dalam ilmu fasahah ilmu bayan. Jadi mereka itu paling paham Al-Qur'an, paling ngerti Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka, dengan bahasa mereka. Coba ya kalau orang Bandung misal coba ketemu sama orang yang umurnya sudah tua sekali, asli ya Bandungnya atau bukan asli Bandung, maksudnya orang Cianjur atau orang Lembur ya bahasa Sundanya itu. Pasti ketika ngomong bahasanya beda, kurang bisa dipahami dengan bahasa Sunda keseharian yang ada di apa namanya di sekarang ya. Itu beda. Makanya beda zaman, beda bahasa, beda pemahaman. Ya. Nah, dari itu para sahabat yang lebih paham. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka itu paham bahasa Al-Qur'an karena itu adalah bahasa yang diturunkan dengan bahasa mereka. Ya. Maka dari itu di sini dikatakan ma yu'ahiluhum minal fahmi sahih salim li kalamillah. Maka itulah dengan ilmu bahasa atau dengan bahasa yang mereka pahami secara naluri ya, secara keseharian, itulah yang membekali mereka minal fahmi sahihi as-salimi li kalamillah. Untuk memahami dengan paham yang sahih, paham yang benar, yang betul terhadap firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Qur'an. Ya, itu juga yang menyebabkan jadi apa para sahabat itu ya wama yaj'aluhum yudrikuna asrara hadzal qur'ana ya
Maka hal itu pula yang menjadikan mereka yudrikuna mengetahui, memahami asror. Apa asror itu? Rahasia-rahasia. Hazal Quran yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Aksaru min ayyi insanin. Lebih banyak, ya, lebih paham dibandingkan manusia-manusia yang lain. Ya. Ya, di bawah sini. Ya. Qala al-Hakim inna tafsir as-sahabi alladhi syahidal wahya wa tanzila lahu hukmul marfu. Nah, ini berkata Imam Hakim bahwasannya penafsiran sahabat alladzi syahidal wahya, mereka itu menyaksikan wahyu, wa tanzila dan juga turunnya Al-Qur'an lahu hukmul marfu. Maka dikatakan hukumnya sama dengan sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Jadi apa yang diutarakan oleh para sahabat tentang ayat tertentu, tentang satu buah ayat, maka itu sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan. Karena amat sangat tidak mungkin para sahabat itu berbohong, ya, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya mah bahasa Sundanya nyanyahoanan gitu ya, mengucapkan, menafsirkan Al-Qur'an tanpa dasarnya pasti itu merupakan hasil, ya, mereka itu belajar langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sini dikatakan, dijelaskan, wa makna haza tafsir as-sahabi lahu hukmul hadisin nabawi. Ya, maka tafsir sahabat ini memiliki hukum sebagaimana hukum kuatnya, hujahnya, benarnya, betulnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fahuwa idzan minal maksur. Makanya ini termasuk hadis yang maksur. Ya, ini sebelum habis waktunya Ustadz mau sebentar ya. Stop share dulu saja deh. Ustadz mau absen dulu ya. Full screen. Coba tolong bisa di ini, di apa? Dibuka dulu itunya. Ya, yang Ustadz juga. Nah, kita mau di apa? Screen dulu ya. Di absen dulu. Ya, silahkan sebelum habis ini waktunya. Ya, kontrol print screen. Tinggal 12 orang lagi ya. Tadi pesan ada banyak. Wih, itu Zaki bagus ya itu. Saya juga belum tahu tuh caranya tuh dari dulu ya, untuk belakangnya gimana itu bisa ada itu. Ya. Ya, silahkan yang lainnya, yang Hari, yang Yusuf, yang Safira, Agnia Gurfa. Agnia Gurfa itu ya, Agnia Gurfa emang itu kelas ini ya, IPA IPS ya? Ada yang tahu? Ya, sama Najwa. Ya, saya screen dulu ya sekarang ya. 1, 2, 3. Ya, satu. Bentar ya, simpan dulu. Ya, insya Allah nanti ya, kalau rekamannya lancar bisa dilihat di rekamannya ya, insya Allah. Ya, silakan bisa ditutup lagi kalau mau ditutup lagi itunya apa kameranya ini, terus nah ya, kontrol terus. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Ya, Ya, semoga sehat Alhamdulillah, selalu Tat. ya. Alhamdulillah ya. Sehat. Semoga sehat selalu terus ya. Ustadz, apa kabar, Tat? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat semoga di sini. Ya, semoga semua sehat ya.
Nah, terus Amin. bisa Amin. Amin. ketemu lagi, terutama bangsa Indonesia semua ya. Bisa ini lagi lah, Amin. bisa normal lagi. Ada yang sudah divaksin? Ya, Belum. belum. Nanti ya kali ikutan ya punya itu jadi YouTuber kan kalau banyak kayak Raffi Ahmad bisa ya. Ya nanti untuk yang apa ilmu waris faraid silahkan nanti masuk lagi ya. Ini waktunya juga sudah mau habis sebentar lagi ya, istirahat dulu. Nanti jam 10 atau jam 10 lebih berapa begitu sudah ada linknya, bisa masuk lagi ya. Ya. Ya, terima kasih. Ditutup dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Makasih Makasih, Ustaz. Makasih, Ya, Makasih ya. Ustadz. Ya, silakan yang mau ngopi, yang ke WC ya. Ya, kasih. Tuh.